Salam, puji Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus, saya akan kembali lagi untuk menyampaikan berita Sion. Berita Sion baru ini, baru turun tadi pagi dari jam tanggal 25 Desember ini. Saya akan beritakan itu dengan demikian. Sebelum saya sampaikan berita Sion ini, karena ini Bapak suruh menyampaikan, maka saya akan menyampaikan berita Sion ini. Maka sebelumnya kita berdoa. Bapa yang mulia, di tempat yang maha mulia, di dalam Yesus Masih Adonai, dalam dengan persekutuan indah dan manis dan Roh yang kudus, kami kembali dalam hadirat-Mu Tuhan untuk menyampaikan berita Sion tentang berita kudus dan tidak terbinasakan yang datang dari timur ke barat. Pada hari ini tanggal 25 Desember tahun 2023, Engkau menegur dengan tegas di mana praktek-praktek Bapak bentuk-bentuk penyembahan berhala kepada dewa-dewa matahari dan dewa-dewa naga tua Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Dengan demikian apapun kami akan menyampaikan dan kami akan menyambung apa yang Bapak sudah sampaikan tadi untuk menyampaikan dan beritakan berita ekspos ini Bapak Prades, sehingga setiap hamba Tuhan dari berbagai dominasi gereja untuk kembali kepada kebenaran yang sebenarnya. Bapak mereka tidak tersesat lagi dalam bentuk-bentuk penyembahan kepada penyembahan kepada dewa-dewa matahari Romawi. Bapak Prades. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Kami percaya apa kami terpercaya dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya. Roh Kudus memimpin kami dari awal sampai akhir. Ketika berita ini disampaikan Bapak, setiap orang yang tidak percaya Tuhan yang berurusan dengan mereka. Bapak yang penting bagi kami adalah kami menyampaikan berita Sion, berita kudus terbinasakan ini. Haleluya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, saya kembali akan menyampaikan kembali berita Sion. Berita kali ini tema yang saya ambil adalah Natal Roma ala Papua telah melukai batu karang rohani yang hidup. Telah melukai batu karang rohani yang hidup. Itu tema. Haleluya. Jadi temanya itu Natal Romawi bentuk Papua dalam ala atau model cara-cara Papua adalah Natal yang telah menyakiti atau melukai batu karang Yesus yang hidup. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, saya lebih lanjut sebelum menyampaikan hal ini, saya akan bacakan dulu firman Tuhan yang menjadi dasar untuk menyampaikan berita Sion pagi ini dalam bentuk rema dan logos. Ya, saya bacakan dulu logosnya. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke 22, 1 Korintus 10 ayat 2 dan 3. 4. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Haleluya. Tetapi sungguh pun demikian, Yahweh tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Yaitu ayat yang pertama. Yang kedua itu kita baca lagi dari
Kita baca juga dari Wahyu 22 ayatnya yang ke Wahyu 22 ayatnya yang ke 16. 22:16. Di 22:16 sana berkata, Aku Yesuha telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya. Nah, setelah itu kita lihat lagi di Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanyalah, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Haleluya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Haleluya. Itu ayat yang dahsyat. Tuhan perkasa, saudara-saudari terkasih, dan juga banyak ayat saya tidak bacakan di sini. Haleluya. Baik, kita masuk ke beberapa rema yang menyatakan bahwa penyembahan pada tanggal 25 Desember adalah penyembahan kepada dewa matahari yang disembah oleh bangsa Roma pada waktu Kaisar Nikolaus. Mereka menyembah pada hari itu, hari kelahiran anak dewa yang berbentuk muka anak anjing. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Baru pagi ini saja kami berdoa. Dalam bentuk tadi kami berdoa tanya Tuhan. Ketika pagi tadi tanggal jam 5 pagi, tanggal 25 Desember pagi tadi waktu kami berdoa. Ketika kami berdoa baru saja mau berdoa. Setelah berdoa tanya Tuhan tentang apa yang harus kami doakan hari ini. Lalu Tuhan perlihatkan penglihatan bahwa ada satu batu karang. Batu karang itu licin putih batu karang ini. Tapi di bagian bawah dari batu karang ini sudah dilukai. Ada luka, dia punya lukanya, tapi luka itu dilukai, bagian yang dilukai itu ada berbentuk manusia atau berbentuk muka binatang. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, ini batu karang ini siapa? Lalu Bapak perlihatkan batu karang yang putih itu siapa? Lalu di bawahnya ada luka. Dari luka itu muncul muka manusia atau muka binatang. Kami berdoa tanya Tuhan bilang batu karang yang teguh itu adalah batu karang yang kamu lihat itu adalah Yesuha. Batu karang yang kamu lihat itu adalah Yesuha. Lalu batu karang yang kamu lihat itu adalah Yesuha. Sementara itu yang luka itu adalah dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus atau Hamasiah. Jadi batu karang yang kamu lihat putih itu adalah Tuhan bilang itu Yesus sendiri. Sedangkan di bagian batu karang di bawah itu ada luka, itu artinya dengan adanya Natal ini, dan Natal ini orang Papua mengadakan Natal yang berbentuk Roma ini, itu telah melukai hati Tuhan.
melukai hati Tuhan. Lalu kami tanya lagi Bapak, kenapa tanggal 25 Desember yang dilakukan penyembahan oleh gereja-gereja di Papua, mereka mengadakan Natal berbentuk Roma ini. Bagian apa yang melukai hati Tuhan? Tuhan bilang bahwa mereka telah melakukan penyembahan yang salah. Penyembahan yang salah itu Bapak perlihatkan, kamu lihat di situ ada muka binatang. Itu banyak orang mereka korbankan mesbah korban bakaran dengan darah-darah babi, darah-darah kerbau, sapi, domba, kambing, ayam, bebek, dan lain-lain. Itu yang telah menyakiti hatiku. Tuhan bilang begitu. Itu yang telah menyakiti hatiku, saudara-saudari terkasih. Lalu yang Tuhan bilang lagi berikutnya, terus ada berbentuk-bentuk pohon dan apa semua. Pohon-pohon macam pohon cemara, pohon pinus, berbentuk pohon-pohon Natal. Nah itu juga yang telah melukai hatiku. Bapak bilang seperti itu. Melukai batu karang yang teguh, batu karang rohani yang mengikuti mereka ini. Haleluya. Bapak memberitahukan seperti itu. Lalu bagaimana? Bapak bilang kamu harus segera berdoa. Berdoa minta ampun perbuatan hari ini dan kemarin dan hari ini. Kami berdoa minta ampun begini. Bapak perlihatkan dalam penglihatan itu selanjutnya. Bapak perlihatkan bahwa orang-orang itu ikat babi, ikat binatang. Ikat binatang itu masuk. Lalu mereka taruh binatang itu dalam tandang begitu mau diangkat. Binatang itu lihat baik begini, itu babi. Babi itu lihat baik begini, bukan babi lagi tapi itu ular tua yang berlumut. Ular tua yang berlumut. Itu artinya penyembahan kepada alam maut dan sudah disembah secara turun-temurun yang cukup lama. Lalu itu cara bagaimana supaya akhiri ini kami berdoa tanya Tuhan. Tuhan bilang begini, berdoa dulu kepada semua hamba Tuhan, baik itu dari gereja Katolik, gereja Protestan yang ada di atas tanah Papua, supaya mereka terlepas dari murka Tuhan. Kita berdoa minta ampun begini, hamba Tuhan dari berbagai dominasi gereja itu, mereka dikhususkan, Tuhan dilindungi, khususkan mereka supaya mereka hamba Tuhan, para hamba Tuhan di Papua ini dari berbagai dominasi gereja ini, mereka tidak boleh biasakan umat untuk berbentuk dalam bentuk penyembahan berhala seperti itu. Lalu lihat api Tuhan itu turun langsung bakar itu mereka punya mesbah korban bakaran dengan tadi ular yang tua yang daun ikan itu semua dibakar satu kali, dimusnahkan. Tuhan perlihatkan seperti itu. Lalu Tuhan suruh kejar lagi untuk bersihkan dia punya lokasi tempat-tempat berhala terbesar yang diajar oleh Roma, Eropa kayak di atas Papua ini. Yaitu berbentuk ajaran kargoisme yang menyembah kepada alam pabrik, menyembah kepada arwah-arwah mati, menyembah kepada pokoknya yang berbentuk ajaran-ajaran bintang Aventus. Haleluya. Bintang Absintus. Nah, itu semua tadi waktu bakar itu Papua ini asap naik sampai tempat-tempat berhala yang berhubungan dengan jalur-jalur alam kargo, alam kubur, alam sadas, alam maskapai, semua satu kali dimusnahkan, dibakar. Itu mulai dibakar dari Bambu Tiga, dari Tinggi, Mewah, Papua itu dia terbakar semua, dibakar oleh piala. Hari ini luar biasa, Tuhan sangat marah dengan bentuk-bentuk penyembahan berhala yang sudah lama dibangun di atas Papua ini. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai, saudara-saudari terkasih dalam Yeshua Hamashiach Adonai, itu luar biasa. Bapak melakukan satu perkara hari ini, itu yang Bapak perlihatkan. Lalu apa itu bintang yang dilihat oleh 3 raja dari timur itu? 3 raja dari timur, mereka melihat bintangnya timur. Bintang timur itu bercerita itu Yeshua. Batu penjuru bintang timur itu dari itu Yeshua. Berhubungan dengan Yeshua Hamashiach Adonai. Sedangkan bintang Absintus itu adalah Herodes. Itu raja Romawi. Waktu Yeshua lahir itu, pada waktu itu seluruh dunia dikuasai oleh Romawi kuno. Dengan dia punya lambang bintangnya adalah bintang Absintus yang penuh dengan kepahitan. Penuh dengan kepahitan terhadap hadirnya Yeshua sebagai raja orang Yahudi. Pada waktu itu menyatakan bahwa raja orang Yahudi mulai lahir ada di
sebelah timur dari tempat matahari naik terus lahir di sana. Di Eropa di bagian barat, timur tengah juga mereka mengadakan penyesatan di sana. Mereka bilang itu hari lahirnya dewa matahari. Kenapa mereka mengangkat dewa matahari? Apa di mana rahasianya? Ya, pada waktu kami berdoa, saya kembali ke beberapa logos yang pernah Tuhan kasih tunjuk bahwa dalam bahasa roh itu disebut jika dekeis. Jika dekeis itu garis katulistiwa. Waisken, garis katulistiwa itu lintasan peristiwa-peristiwa Alkitab itu dia terjadi di atas dari Mewo Papua ke Yerusalem. Itu lintasan terjadinya Alkitab itu di atas bumi ini. Dia terjadi dari atas Papua. Nah, Tuhan beritahukan begitu dalam bahasa roh disebut Waisken. Waisken itu karena keajaiban-keajaiban Allah. Lintasan-lintasan peristiwa-peristiwa Alkitab. Mulai dari langit bumi diciptakan. Mulai dari Yesua lahir sampai Yesua mati. Yesua akan datang. Semua itu dia terjadi di sebelah timur. Yaitu di tempat rahim bumi Papua. Di sebelah timur. Nah, itu pernah Bapak kasih tahu dalam Rogos tahun 2009, 2010. Haleluya. 2014 dari Yerusalem Rick Reading dia melihat bahwa ketika Rick Reading dan mereka tim doa di Yerusalem, mereka membangun rumah doa bagi bangsa-bangsa di sana. Tapi pada waktu mereka berdoa tanya Tuhan bilang, aku akan bukan datang dari Yerusalem, tapi aku akan datang dari tempat matahari, rahim matahari, dari tempat bayi dilahirkan. Serdadu Tuhan juga akan datang dari sana, tempat bayi dilahirkan, tempat rahim matahari. Haleluya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ketika kami berdoa terus tanya Tuhan, itu rahim matahari itu posisinya ada di mana? Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, hamba Tuhan dari Rick Reading, hamba Tuhan dari Yerusalem namanya Rick Reading. Mereka melihat penglihatan tentang serdadu Tuhan akan datang dari rahim matahari dari tempat bayi dilahirkan. Apa yang mereka lihat penglihatan tentang ini di atas Papua, kami juga jadi penasaran untuk terus bertanya-tanya. Mereka di sana menyatakan bahwa rahim bumi, rahim matahari, lalu tempat bayi dilahirkan. Kami berdoa tanya Tuhan, apa itu rahim bumi? Apa itu rahim matahari? Dalam suatu doa Tuhan perlihatkan bahwa Taman Eden yang ada di Papua pada waktu Bapa menciptakan matahari itu Bapa berdiri di atas sebuah pulau yang namanya Pulau Okoropa atau Pulau Dagowai. Dia ada di tengah Danau Tage, wilayah Danau Tage di Kabupaten Paniai, Papua. Lalu Tuhan bilang, Tuhan pencipta berdiri di atas pulau ini lalu menciptakan matahari. Pulau yang kecil namanya Pulau Dagowai atau Pulau Okoropa. Lalu berarti rahim buminya ada di rahim mataharinya ada di sini. Karena tempat Tuhan menginjakkan kaki di pulau ini lalu menciptakan matahari. Lalu Tuhan menciptakan bulan itu di sebelah pulau Maya di tengah Danau Paniai. Lalu Tuhan menciptakan bulan dan Tuhan juga menciptakan bintang itu di atas pulau Duamo. Tuhan berdiri lalu menciptakan bulan. Saudara-saudari, sehingga Tuhan menguak rahasia kembali bahwa rahim matahari dia ada di Pulau Dagowai atau Pulau Okoropa. Lalu kami juga penasaran, kami berdoa tanya lagi. Itu berhubungan dengan tempat bayi dilahirkan itu. Setelah nanti hampir 1 tahun baru Tuhan bukakan rahasia. Tempat dilahirkannya Yesua itu sebenarnya dia juga ada di dekat dengan tempatnya Tuhan berdiri menciptakan matahari ini. Posisi tempat Tuhan berdiri menciptakan matahari ini, dia namanya adalah Pulau Dagowai, Pulau Okoropa yang disebut dengan Pata Moropa. Nah, Pata Moropa inilah, Pata itu artinya tempat bayi dilahirkan. Goa yang tempat goa batu yang tempat bayi dilahirkan. Bayi Yesua itu sendiri dilahirkan. Jadi rahasia itu dia terbongkar. Lalu ada hamba Tuhan lain lagi menyatakan bahwa Rasul Yohanes itu dia mendapat kitab Wahyu penglihatan itu, dia berdoa di sebelah Papua bagian utara. Ternyata juga waktu kan berdoa tanya Tuhan, Papua itu sebelah mana? Masih ada di posisi yang sama.
tempat Yosua tadi berdiri, Abah Yahweh berdiri menciptakan matahari, tempat Yosua dilahirkan, dan juga tempat yang di mana Yosua Rasul Yohanes ambil kitab Wahyu, buku penglihatan. Dia berdoa di situ, berdoa untuk mendapatkan kitab Wahyu atau penglihatan, buku terakhir ini yang akan digenapi akhir zaman ini. Haleluya. Saudara-saudaranya di satu titik yang sama, di tempat yang sama. Ternyata di situ. Lalu apa hubungannya dengan bintang timur? Bintang timur itu bercerita tentang pribadi Yosua. Dia raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Dia raja orang Yahudi yang dilahirkan di sebelah timur. Bukan di Roma di sana, bukan juga di Yerusalem yang sekarang di sana, bukan juga yang di Eropa atau Amerika dan lain-lainnya, tapi Yosua sudah lahir, bintangnya ada di timur. 3 raja menyatakan seperti itu. Pada waktu itulah Herodes menjadi marah. Maka ia pun atau jangan Herodes yang berbentuk bintang Absintus itu muncul. Bintang Absintus itu dia muncul. Dia bilang bahwa tidak raja di muka bumi, raja hanya adalah Raja Absintus, dengan penuh dengan air kepahitan. Dia membelokkan kebenaran berita kerajaan Yahweh. Dia habiskan orang Yahudi yang bawa berita-berita kebenaran. Dia klaim kebenaran firman Tuhan dari Yahudi punya. Dia klaim di Roma. Dan dia menguasai Roma, dan hampir 6 juta orang Yahudi dihabiskan. Sejarah Alkitab mau dihilangkan. Orang yang pemegang sejarah, pelaku-pelaku dari 12 suku Israel, keselamatan datang, itu mau berusaha dihabiskan untuk menguasai seluruh dunia. Dan kita lihat saudara-saudara sekarang ini. Pada waktu tanggal 25 Desember itu adalah hari penyembahan kepada Dewa Matahari. Kenapa mereka harus menyembah kepada Dewa Matahari? Dewa Matahari ada di mana? Sebelah mana? Ya, itu ada di sebelah timur. Saudara-saudari, sebelah timur. Sebelah timur itu ada di mana posisinya? Ya, di Mewah Papua. Dia ada di Mewah Papua. Dewa Matahari di tempat anjing dilahirkan, atau dewa anjing itu dilahirkan. Inilah yang dia kuasai. Dia kuasai seluruh. Setelah dia menyembah dewa yang menyerupai seperti anak anjing ini, lalu dia membuat suatu kebohongan besar di atas bumi. Dan dia bilang penyembahan Yesua lahir itu pada tanggal, dia menetapkan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember tahun 2025 Desember. Inilah kebohongan besar yang dilakukan oleh Romawi, oleh bintang Absintus itu. Dan akhir zaman dia akan muncul kembali, bintang ini akan muncul kembali untuk dia akan mencoba melawan raja-raja kebenaran, raja-raja memberitakan berita kudus tidak terbinasakan dari timur ke barat. Saudara-saudari terkasih, jadi kenapa dia berusaha membelokkan berita tentang kerajaan Yahweh, dan dia berusaha menguasainya. Dan apa sekarang? Lihat, seluruh dunia hari ini sedang meriah dengan tanggal 25 Desember penyembahan kepada Dewa Matahari. Akhirnya apa? Tadi waktu kami berdoa tadi pagi itu Tuhan bilang apa? Telah bangsa umat Tuhan itu telah melukai batu karang. Batu karang itu jadi luka, telah melukai batu karang karena adanya penyembahan berhala kepada dewa anjing, atau yang disebut dengan tanggal 2 Desember ini. Hari ini meriah dan di mana-mana rasa mereka melakukan ibadah, tetapi sebenarnya di surga itu Tuhan bilang mereka telah melukai batu karang rohani itu. Batu karang rohani itu adalah Yesua. Mereka telah melukai dengan cara menyembah berhala, dengan cara mereka korbankan mesbah, korbankan babi, sapi, kambing, domba, kerbau dan lain-lain. Ini adalah suatu pelanggaran yang cukup besar, pelanggaran cukup besar dengan cara melukai, atau yang disebut dengan cara hukum perjanjian baru dan kekalahan, hukum darah Yesus Masih Adonai. Manusia mengorbankannya dengan darah binatang. Ini yang menyakiti hati Tuhan, saudara-saudari terkasih. Lalu setelah itu Bapa di surga dengan kekuasaan murkanya tadi membakar semua tempat-tempat berhala di atas tanah Papua. Di atas tanah Papua yang berhubungan dengan di mana Papua ini telah diajar, umat Tuhan di atas Papua ini telah diajar dengan cara-cara Eropa, Roma, dengan bentuk mereka masuk misionaris yang berlatar belakang pendidikan kargoisme, pendidikan etnografi kargoisme.
pastor pendeta yang mereka masuk itu dengan mata alam yang kuat. Mereka membawa orang Papua harus pergi menyembah ke kuburan, masuk lewat kuburan, ketemu pabrik dan lain-lain. Mereka ajar mengelabui orang Papua dengan berbagai ajaran yang masuk di seluruh tanah Papua. Nah, ini yang tempat-tempat itu yang tadi Tuhan murka lalu Tuhan bakar semua. Karena penyembah berhala terbesar, karena kargo-kargo di atas Papua ini mereka tutup dengan kargoisme. Mereka ajar moyang-moyang kami, tete-tete bapak-bapak kami di atas Papua ini dengan cara bentuk penyembah kepada kargo. Penyembah melalui jalur alam kubur, melalui kargo akan keluar dari pabrik, dari dalam kuburan, dari dalam tempat-tempat. Nah, inilah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang Roma, supaya mereka memperkuat ajaran ini supaya bangsa-bangsa Papua dan bangsa-bangsa lain harus menyembah kepada orang Roma, menyembah kepada orang Eropa dan Amerika. Ini penyembahan-penyembahan yang cukup besar. Siprit di dalam alam roh mereka menguasainya, saudara-saudari terkasih, di dalam Yesus Masih Adonai, sehingga manusianya tinggal ditaklukkan. Inilah penyembahan di mana kekuatan kargo dibangunnya untuk bagaimana supaya orang itu tidak keluar pikiran dan murni, tidak muncul orang menyembah kepada Bapa dan Yesus Masih Adonai itu, supaya orang ya begitulah lurus kepada Bapa dan Yesus Masih Adonai itu dikelabu oleh berbagai macam bentuk-bentuk ajaran kargoisme, bentuk-bentuk sinkritisme. Sinkritisme itu ajaran alam ini kepada setan ini digabungkan dengan firman Tuhan. Sinkritisme, kargoisme, menyembah kepada dan juga sistem penyembah kepada arwah kuburan. Ini yang diperkuat. Mereka sudah cukup lama bangun dalam 9 generasi. Dari sejak 9 generasi, 12 generasi di atas Papua ini, sehingga orang Papua itu rasa orang Roma boleh hebat, orang Eropa boleh hebat, orang Amerika boleh hebat. Mereka sujudnya menyembah kepada mereka karena memang pikiran mereka sudah didogma doktrin. Inilah bagaimana harus orang Papua keluar dari umat Tuhan, dari keluar dari lingkaran setan ini semua, sehingga mereka keluar dari Saul, sehingga tidak ada lagi penjajah agama Eropawi, agama Amerikawi, Romawi, tidak ada lagi di atas Papua, saudara-saudari terkasih. Sehingga orang Papua di dalam Yosua mereka kembali kepada penyembah kepada Bapa yang benar di surga, di dalam roh dan kebenaran, bukan lagi menyembah kepada data. Dan 25 Desember itu begini. Kenapa sekarang seluruh dunia tunduk kepada perintah Romawi? Romawi itu penyembah dewa yang terbesar di seluruh dunia. Dia ini Roma ini. Roma inilah yang membuat sampai kenapa waktu pemerintahan negara Roma itu, kerajaan Romawi itu, siapa yang tidak tunduk dan menyembah kepada dewa matahari atau dewa Roma itu ditembak mati. Bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa yang suku-suku yang lemah-lemah itu dia kuasanya. Semua dia jalani dan dia kuasanya. Bagaimana cara supaya mereka punya alam pikiran itu dibawa masuk, digiring masuk ke dalam penyembah kepada dewa Roma. Itu dibangun dari generasi ke generasi, sehingga sampai hari ini orang menyatakan bahwa Paus boleh, Roma boleh, Eropa boleh, Amerika boleh. Inilah suatu penyembahan atau penjajahan agama yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tidak tahu kita di atas Papua saja itu sudah mungkin 12 generasi, 9 generasi, kita tidak tahu sudah 9 generasi, 10 generasi. Sehingga kita harus keluar dari bentuk pengaruh penjajah agamawi ini, sehingga kita kembali kepada Alkitab yang sebenarnya, Alkitab pengadap pada kita yang sebenarnya. Tidak ada tanggal lahirnya, tanggal Tuhan Yesus tidak dimuat dalam 4 Injil. Bahkan juga Injil yang lain dari Kisah Para Rasul, Wahyu tidak dimuat di dalam. Yang diperintahkan oleh Tuhan adalah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Masih Adonai dengan cara yang hikmat dan takut Tuhan di atas tanah Papua dan juga seluruh dunia. Itu yang ada. Peringatlah akan aku. Itu. Jadi Yesus di sini tidak mengingatkan bahwa kenapa tanggal lahir Yesus saja dirahasiakan. Haleluya. Itu karena Yesus itu nabi, maha tahu. Kemudian hari bangsa manusia itu akan mereka ulang tahun. Mereka akan ulang tahun dengan cara-cara manusia. Mungkin dengan cara dalam upacara adat orang Yahudi atau upacara bangsa-bangsa lain. Itu mereka akan mungkin 7 hari mereka akan masak babi, masak ayam untuk keselamatan anak yang baru lahir. Jadi seperti itu Bapak sudah tahu, Yesus sudah tahu, makanya tanggal kelahiran asli Yesus itu tidak ditulis. Supaya manusia jangan menyembah kepada hari kelahiran Tuhan Yesus dengan cara bentuk penyembah berhala yang menyakiti hati Tuhan, saudara-saudari terkasih. Haleluya.
Karena Yesua itu tahu persis dia nabi. Apa yang sudah terjadi akan terjadi, akan datang terjadi dalam pikiran manusia, dalam tulang manusia, hati manusia. Apapun Yesua itu dia maha tahu. Yesua itu maha tahu. Dia seorang nabi yang maha tahu. Dia sangat terselidiki. Tidak ada dosa yang tersembunyi. Semua telanjang terbuka di hadapan Tuhan, saudara-saudari terkasih. Dan tidak bisa seorang master teologi atau seorang master profesor doktor ataupun siapa hebat sekalipun, ahli Taurat sekalipun yang bersandiwara di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus Masih Adonai. Semua telanjang terbuka, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dan semua perbuatan dan ajaran manusia, semua dan penyesatan manusia akan dipertanggungjawabkan. Ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban, haleluya. Ketika orang itu tidak merendahkan diri, tidak bertobat, tidak menyesal, maka akan ketemu dengan Tuhan, akan pukul dengan murka Tuhan akan diturunkan. Sebentar lagi kita akan lihat bahwa sangkakala ketiga akan dibunyikan dan bintang Apentus itu dia akan jatuh, Absintus itu dia akan jatuh. Sangkakala ketiga dalam sangkakala dia akan jatuh itu, dia akan mengenai tempat-tempat yang telah mengadakan penyembahan berhala terbesar, baik itu di Roma, di Eropa, di berbagai-bagai negara yang sedang mengajarkan dogma-dogma yang tidak benar, doktrin-doktrin yang tidak benar. Tempat-tempat itu Tuhan akan pukul duluan, sehingga kegelapan itu dia akan terjadi dari wilayah tempat matahari terbenam di sana. Dia akan terjadi kegelapan, dan tempat terbitnya matahari, terang Tuhan dia akan datang dari arah timur, dari tangan mewah di Papua. Dia akan menerangkan kebenaran, dia akan berita kurus dan timur, dia akan datang dari timur ke barat. Yesus berkata, aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Pada waktu bintang timur yang gilang gemilang, kamu lihat bangsa Papua tidak akan kena kepada 7 murka Tuhan dan 7 sangkakala 7 meterai. Bangsa-bangsa Eropa dengan Timur Tengah, dia punya bentuk agama-agama yang dia buat, itu akan sebentar lagi Tuhan akan pukul dan sangkakala dan bokor-bokor Tuhan. Dari situ orang akan sadar, bangsa-bangsa akan mengerti, sadar bahwa ternyata apa yang dibuat oleh bangsa-bangsa di Eropa, di Timur Tengah dan di Barat ini sebenarnya tidak benar. Semua itu merupakan kegiatan-kegiatan yang melukai hati Tuhan semua, sehingga Tuhan akan memukulnya dengan berbagai-bagai hukuman pada tahun 2024, saudara-saudari. Dari tanggal 25 Desember ini, hukuman itu sangkakala ketiga itu sudah mulai diturunkan di seluruh dunia. Kenapa air itu pahit? Apentus dalam 2 Korintus 3. Kenapa disebut di situ disebut dengan dalam Wahyu 8 ayatnya yang ke-11. Haleluya. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang ketiga meminum sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai dan mata air. Kenapa bintang itu dia jatuh? Haleluya. Haleluya. Orang melakukan penyembahan kepada bintang Apentus itu, penyembahan itu, dosa itu dia memuncak sampai di hadapan Tuhan. Ketika di piala kutuk itu terjadi pol di atas, itu Tuhan mengambilnya, baru ditumpahkan di atas kembali, di atas bangsa yang melakukan dosa itu, dosa penyembahan itu. Kalau ketika itu diturunkan, maka di situ akan terjadi gempa bumi, tsunami, gunung terbelah, pulau tenggelam dan lain-lain. Kematian dan berbagai macam dia malapetaka dia terjadi. Itu karena dia sendiri tanam, dia sendiri menuai. Itu hukum. Kalau hukum tak bertuai diikuti dengan hukuman-hukuman bokor Tuhan, sangkakala dan meterai Tuhan, saudara-saudari terkasih. Jadi seperti bangsa-bangsa umat manusia melukai hati Tuhan Yesus, Tuhan juga akan pada waktunya menurunkan hukuman. Dia tidak kena sembarang, dia akan kena kepada bangsa-bangsa yang mana yang akan kena hukuman. Kita akan ikuti di tahun 2024, saudara-saudari terkasih. Dan berita ini keluar pada tanggal 25 Desember tahun 2023 pagi ini, saudara-saudari terkasih dalam Yesua Masih Adonai. Dengan demikian mari kita takut Tuhan dan waspada. Jangan kita biasakan itu suatu tradisi Roma, kita jadikan menjadi tradisi di atas Papua. Kita berjaga-jaga, waktu kedatangan sudah semakin dekat, saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Masih Adonai. Haleluya.
Karena perbuatan yang sedang dilakukan hari ini adalah itu telah melukai hati Tuhan. Dengan demikian mari sadarlah dan bertobatlah dan berjaga-jaga dan minta ampun di hadapan Tuhan, karena perbuatan-perbuatan dilakukan sekarang ini adalah perbuatan dosa dan keji di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih. Kalau saya tidak sampaikan, nanti Tuhan tuntut saya. Maka saya harus Bapak bilang harus sampaikan. Mereka mau terima, tidak terima, percaya, tidak percaya, mau, tidak mau, harus kamu sampaikan. Tuhan kasih tahu seperti itu. Kenapa saudara-saudari saya suruh menyampaikannya? Untuk pedalaman Papua masuknya Injil Katolik itu saya punya teteh, aku TKG terus teteh saya, mereka bawa masuk Injil itu, terima waktu itu pertama misi masuk itu. Lalu saya tahu bagaimana Tete dengan Pastor Tilemans ini dengan beberapa tete-tete mereka berjalan pada waktu itu, dan Tuhan beritahukan kami cerita itu. Orang tua biasa cerita, bahkan juga dalam Roh Kudus kasih tahu bahwa Nikolaus Kaisar pertama punya ari-ari itu, dia datang dan tutup di atas ari-arinya Tuhan Yesus. Pada waktu misionaris ini mereka sampai dan berjalan dalam alam kargo dengan tete-tete kami, mereka ketemu, lalu Tilemans dia kembali ke Roma, dia laporkan bahwa Nikola punya kaisar pertama, Nikola punya Romawi punya, Nikola punya hari-hari ada di atas di Papua. Dia minta, tapi pada waktu kan berdoa itu hari-hari itu sudah dibuang, dari Nikola punya dikembalikan ke Roma. Nah, jadi kenapa dia buat begitu dan Roma punya Nikola, supaya orang seluruh dunia ini supaya harus menyembah kepada hari lahirnya Nikola atau dewa matahari, atau yang disebut dengan Santa Claus ini, Nikolaus ini, Santa Claus ini. Orang harus menyembah kepada dia. Jadi waktu itu Tuhan kasih tahu rahasia itu seperti itu, sehingga orang tidak menyembah kepada Yesua yang sebenarnya raja orang Yahudi yang lahir di sebelah timur, yang bintangnya 3 raja sudah lihat. Tetap orang harus menyembah kepada Raja Nikola yang disebut dengan Santa Claus ini. Santa Claus, Santos, Santet, Santa Claus ini. Mereka menyembah. Itu makanya itu dibuat. Tetapi setelah kami berdoa beberapa tahun lalu, dari 1 tahun lalu, Tuhan sudah angkat itu. Nikola punya ari-ari semua diangkat, dikasih pulang ke Roma sana, dan Tuhan bakar, memusnahkannya, sehingga orang mulai bangkit untuk menyembah kepada Yesua yang benar, Yesua raja orang Yahudi yang benar itu. Haleluya, yang lahir di sebelah timur itu. Haleluya. Saudara-saudari, di dalam bintang timur yang gilang gemilang, maka Wahyu 22 di sana berkata bahwa aku adalah bintang timur yang gilang gemilang, keturunan Daud. Haleluya. Kita lihat ayat terakhir dari kita lihat kembali ayat terakhir ini, Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesua telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya. Kalau orang di Pulau Jawa, dalam ajaran mereka secara turun-temurun mereka bilang raja yang adil akan datang dari sebelah timur. Dari Jawa berarti di arah Papua. Haleluya. Jadi dari 3 raja mereka bilang bahwa bintang timur, kami lihat bintangnya di timur. Haleluya. Siapa bintangnya di timur? Bintang timur. Siapa dia yang gilang gemilang itu? Yosua akan datang dari, haleluya, dari timur. Haleluya. Dan puji Tuhan, saudara-saudari terkasih, ada seorang hamba Tuhan namanya Mulyawan, tokoh karismatik Papua. Dia ada tahun 1972 bikin gerakan rohani di atas Papua. Tadi waktu kami berdoa itu, ketika kami mau berdoa untuk hancurkan tempat perala besar di atas Papua ini, Tuhan bilang begini, Mulyawan punya istri atau anak istrinya akan menjadi saksi akan perkara ini. Lalu kami berdoa tanya Tuhan. Ternyata Tuhan menyuruh Mulyawan punya istri ini dari tanah Jawa, dia kembali ke Papua bulan November lalu, karena Tuhan kasih tahu dia bahwa Tuhan sudah mau datang di atas Papua, lewat ke bumi di atas Papua. Jadi dia sudah mau datang, yang kedua kali datang di atas Papua menjadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi ternyata tadi waktu kami berdoa, Tuhan bilang begini, semua rahasia neraka yang akan dibongkar dari warga yang tinggal di Papua itu. Sekarang
Mulyang punya istri sudah ada di atas Papua. Dengan demikian kami berdoa untuk hancurkan hari ini tanggal 2 Desember, berdoa hancurkan tempat-tempat kejahatan di Udayai, di Momou, di Wagete, di Tinggi-Bawah. Waktu berdoa di arah Momou, kekuatan di Momou itu salah satu kampung di atas daerah Lembah Sapa, Tinggi-Bawah Papua itu. Tuhan bakar tempat-tempat berhala terbesar di situ, seluruh berhala di seluruh Papua itu. Dia menyala tadi semua terbakar habis. Itulah rahasia neraka habis di atas Papua. Terbongkar habis, dibongkar oleh Roh Kudus sendiri. Supaya semua kebohongan, kepalsuan, dan penyembah berhala, keargon, dan model apapun semua diakhiri di atas Papua. Sehingga besok tahun 2024 itu dia terbuka pintu-pintu timur, dia terbuka pintu berkat-berkat rohani, berkat semadi terbuka di atas Papua ini. Saudara-saudari terkasih, dari berbagai-bagai hamba Tuhan yang dari berbagai dominasi gereja yang ada di atas tanah Papua, mari kita tinggalkan paradigma lama, doktrin dogma lama dari ajaran Romawi, Eropawi, Amerikawi. Kita bangkit, lalu kita bangkit di atas Papua ini menggenapi nubuatan ISK ini bahwa bangsa ini akan bangkit sendiri untuk menyatakan kebenarannya di atas Papua. Inilah yang bisa kami sampaikan, saudara-saudari terkasih. Mari kita hindari bentuk tanggal 12 Desember lah, bentuk berhala pada Dewa Matahari. Kita harus akhiri semua denominasi gereja. Haleluya. Kalau kita sambut tahun baru tidak apa-apa, pakai pakaian baru, tahun baru dengan apa semua tidak apa-apa. Tapi kalau namanya bentuk berhala kepada Dewa Matahari tanggal 25 Desember 423 tidak boleh dilakukan lagi, saudara-saudari terkasih, karena memang Tuhan sangat marah pada saat ini dan telah banyak perbuatan ini telah melukai hati Tuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan, saudara-saudari terkasih. Ya, berbahagialah bagi mata yang melihat, telinga mendengar, hati yang percaya, dan kaki tangan yang melakukannya. Haleluya. Itu saja bisa saya sampaikan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bapak, hamba telah menyampaikan berita Sion ini, berita kudus dan terbinasakan. Bapak, hamba telah menyampaikannya. Banyak orang yang pasti akan percaya, banyak yang tidak percaya. Dengan demikian berikan kemampuan kepada mereka yang bagian tidak percaya, sudah kebal dan memang sudah berakar dengan barang-barang Tuhan membinasakannya, sehingga bangsa ini dia bangkit Bapak Rampata Kermasku dalam karena berdiri atas kebenaran firman Tuhan, bukan berdiri di atas dan berpegang teguh kepada dogma, doktrin, dan tradisi Roma, Eropa, Amerika, dan bangsa-bangsa penjajah. Tetapi Bapak dalam nama Rampata Kermas, mereka berdiri atas dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang telah tertulis dalam kitab Wahyu, karena dia Bapak Rampata, sehingga melakukan firman Tuhan itu murni dan konsekuen. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai kami berdoa. Kami percaya apa yang kami tidak percaya katakan dalam doa itu semua, kalau firman keluar dari kembali dan sedangkan kembali dan berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari, demikian berita yang kami sampaikan. Kita akan bertemu kembali dalam channel berikutnya. Haleluya. Tetap ikuti channel saya dengan berita-berita aktual yang baru. Salam.